Hai Sobat Muda. Anjay. Yoi. Sobat muda. Itu sebutan buat Pendengar-pendengar. pendengar kita. Sang Sobat Muda. Yoi. Sang Sobat Muda, udah sang Sobat Muda. Sang sobat muda. Iya. Kok jadi kita spoiler? Iya. Nah, hari ini kita bakal memulai episode kedua kita. Episode kedua. 2 minggu. 2 minggu ya kita ditunda Lama. gara-gara duo gak jelas kemarin tuh. Aduh. Bible Talks. Bisa. Apa itu Bible Talks? Nggak ada bahas-bahas Alkitab. Tidak ada satupun ayat yang dibahas juga. Kalau Anda mendengar, coba salah itu tuh. Coba Nah. tolong dong hostnya. Tapi maknanya tetap dapat kita bahas. Iya sih, cuman gue nggak setuju aja dengan mereka tuh. Mengaku-ngaku bahwa mereka adalah host terbaik. Jadi tolong ya. Tolong jangan ngaku-ngaku. Kita adalah host terbaik. GPMI Pemenang GPMI Award. Awards. Kok nggak ini sih kita nggak seirama? Yang itu 2, 3. GPMI Awards. Oh, iya. Tahun 2021. 21. Oh, iya. Tahun depan. Tahun depan. Aduh, pada hari ini kita kan bosen nih, cuma berdua doang nih. Iya. Akhirnya kita mendatangkan tamu nih, tamu spesial, Siapa tuh, Mas? the special guest, Siapa? the special guest of Gerakan Pemuda GPB Menara Iman. Siapa tuh? Kita sambut ketua GP kita, saudara Sangga. Yoi, Gue mantap, di sini buat lo Sangga. semua. Asik. Asik. Telah hilang, domba yang hilang telah kembali. Udah lama itu, dompetnya udah balik. Oh, udah Cuman balik ya? pas lagi mau balik Covid. anak bungsu, Anak bungsu. Tapi I'm back for you guys. Benar. Yoi. tidak salah, Tidak Ya, salah. gak salah. Sangga Palar. Tapi Iya. by the way, gue jadi Sangga. palar sih. Saudara gua dong. Sorry guys, Sangga Pela guys. Sangga Pela. Kalau palar kan gue jadi sahabatan sama Bri Jordan dong. Yoi. Jadi, Mirip sih. tapi sebelumnya gue makasih banget ya lu udah ngundang gue jadi special guest tuh, kehormatan lo buat gue. Seneng banget ya. Parah. Gokil. Untuk sobat-sobat muda kalian semua luar biasa. Fantastis. Yes. Excited banget nih orang asli. Lebay asli. Habis tegak, Mas. Iya nih, kita kali ini kedatangan tamu spesial kita, Mas Sangga. Hmm. Ini pengen nanya-nanya juga sih, Mas. Ah, Buat ya, mau beli gitu, truk Pak. ya. Mau beli truk. Males mau beli truk. Tapi sebelum kita ngobrol lanjut dengan lu nih, Mas. Ya. Pendengar tuh pengen tahu lu tuh siapa sih, Mas? Mungkin ada pendengar Kan yang gue Sangga. nggak tahu, maksudnya lu tuh Sangga ini Sehariannya- Sangga siapa gitu. Oh, Ini Sangga tuh apa, Buana. gitu. Oh, Sangga Buana. Iya. Buana Bakery. Ya. Enggak Sangga ini- lucu. Ya kok motong gue mulai, Mas ya? Tolong dong. Terlalu senang, Mas. Biasa kan namanya juga pertama kali jadi tamu kan, gimana sih? Enggak apa-apa. Ya udah kayak gue lempar lagi ke lu berdua deh. Gue pamit undur guys, enggak lah. Enggak lah. Nah, gue pengen nanya sih, Mas, ke lu. Gimana tuh? Lebay banget nih. Serius. jadi dramatik. Ini bukan Bible Talks yang serius-serius. Oh, iya benar. Santai. Kita lanjut lagi. Oh, Udah iya. terlalu jauh nih kita. Iya, Lari-lari. udah. Nanti banyak yang komen ntar, netizen. Udah lanjut. Jadi lu sehariannya ngapain aja, Mas? Puji Tuhan gue hari ini masih bersyukur gue masih hidup ya. Itu Masih hidup. Iya, Masih bener dong, gue bersyukur Bener. dong. Nggak salah sih. Nggak memang. salah sih. Ya, kalau ditanya kerjaan gue, ya aktivitas gue ya bantu. Iya. Ya. Gue kayak mikir ya. Ya. Ya gue tetap maksudnya selalu membantu orang tua itu udah pasti lah ya. Biasa gue juga di rumah doang mau ngapain kan? Iya. Gue denger lu kemarin abis dari Libya ya. Ngapain? Jualan. Jualan apaan? Bukannya beli ini, lu beli tacos di Libya. Tapos orang beli cicak goreng di sana. Goreng. Udah. Juga. Kejauhan jauh rananya. Seharian lu ngapain? Jadi ini aja nih, hidup aja bernapas membantu orang tua ya. Kenapa sih? Pokoknya selalu doing positif lah. Iya. Positively everyday. Oh, sih. Grammar yang salah. Nggak salah aja ngomongnya. Nah, jadi pada hari ini tuh kita ngundang lu nih, Mas. Ya. Karena kita tahu lu tuh pasti orangnya memiliki banyak cerita. Ah lah, terlalu baik kamu nak. Nah, emang itu gimmick aja sih sebenarnya. Nah, Oke. jadi hari ini tuh kita sebenarnya pengen ngebahas suatu topik. Nah, Wow. topik yang pengen kita bahas itu tentang katekisasi. Wih, katekisasi. Nah, Keren juga nih. Kisah kasih, Hah? kisah sih. Yoi. Keren. bukan kisah cinta dong sih sebenarnya kita bahas nanti, tapi kisah-kisah dan kasih-kasih. Nice, sedap. Jadi banyak kisah, banyak kasih ya. Yoi. Karena cinta pertama atau mungkin cinta lokasi itu sangat mungkin terjadi di katekisasi. Iya. Si Emang di- sering terjadi ya? sering terjadi. Pernah, Mas? Pernah? Enggak. Pengalaman pernah? Enggak sih. Oh, Pasti enggak. lah. Oh, enggak kirain dia ngomong gak ada Satu pengalaman ya. katekisasi saya itu semua keluarga saya. Oh, siap. Jadi saya berhubungan baik seperti keluarga. Benar. Tapi benar kata Mas Yordan. Kenapa tuh? Semua cerita dari gereja kita, Heeh. dari gereja, Dari pokoknya dari pemuda inilah. Hah? dari pelayanan kita dimulai dari katekisasi kan? Iya, karena kan itu kan jatuhnya penyerahan diri ya kalau menurut gua pribadi ya. Nah, Benar.
yang dimana dosa ya tanggung sendiri akhirnya gitu loh. Yang tadinya ditanggung oleh orang tua ya. Nah, Kita mengaku dengan segenap hati yes. dan dengan segenap jiwa. Biasanya tuh kalau pas lagi peneguhan tuh ya, mau pakai mic-nya deketin suara basin dikit kan. Nah, terus nanti difoto. Ya, dipoto berdiri paling cool. Yoi. Terus pakai baju warna putih hitam. Gua warna hitam waktu itu, Mas. Nah, kalau warna hitam, Bukan deh. nah ini Wah, coba ceritain dong. Ini Coba ceritain dong. ini kateknya di mana, CD-nya di mana nih? Salah dah. Abis gua ya dengan segenap hatiku. Hah? Ngobrol. Oh, Itu lu enggak. konser namanya. itu Ini kayaknya bukan katekisasi, ini bukan CD juga nih. Salah kayaknya gua masih. Tadi lu bahas baju hitam di mana? Iya, itu lo pertanyaannya di mana lo pakai baju hitam pas lagi peneguhan CD tuh, gue baru tahu. Kayaknya gua salah ini, Mas. Lo cuma tanggung ya pas di CD-nya. Jangan-jangan lu baju hitam itu yang dibahas lu pas peneguhan pengurus GP kali. bener, makanya Kayaknya salah gua deh. di situ. Itu pas peneguhan GP. Iya, kalau GP kita pakai hitam. Baju hitam. Dasi biru. Dasi biru. Yo, Nah, kalau katekisasi, CD, Dasi baju putih jelas. dasi Hitam. Bener enggak gue? dasi gua kuning ya. Enggak dasi gua hitam, gua bercanda aja, gimmick, Bro. Oh iya sih, nggak masalah juga sih. Nah tapi kalau boleh tahu nih, apa sih membuat lu berdua tuh pengen ngebahas tentang katekisasi apa? Magnetnya tuh buat lu tuh apa yang pengen lu sharing ke teman-teman GP semua tuh apa? Karena kita tuh di katekisasi pasti awal mula kita nggak semua sih memang, tapi biasanya itu jadi awal mula kita bertemu dengan teman-teman seangkatan kita. Yo, Iya. Meskipun ada juga yang nggak seangkatan sih. bahkan ada yang lebih tua ya. Iya, Tapi nggak mungkin ada yang lebih muda dong. nggak mungkin. Dan perjalanan pelayanan di gereja tuh biasanya dimulai dari katekisasi. Oh iya, that's right. Jadi Terus? mereka disuruh memilih tuh, apakah memilih melayani di PA, PT, GP, atau di Majelis Mustafa. Iya. Kenapa jadi Sorry. beda rumah Tuhan? Iya. Oh itu kayaknya bukan satu jenis. Jangan sampai habis katekisasi kita dengar suara Jangan. Ini kejauhan. Atas pokoknya gitu ya, Iya, pokoknya banyak pas duit ya. Oke, tapi kembali lagi kalau mengenai katekisasi ini sebenarnya luar biasa ya. banyak cerita. Banyak cerita pertama dan pas lagi peneguhan tuh biasanya yang bener-bener kayak ngerasa ya ampun gue udah harus ngelepas segala sesuatu itu yang biasanya yang ditanggung orang tua gue. Dan lu iman lu akan semakin bertumbuh dewasa, akhirnya lu bisa melayani di gereja. Salah satu jejak langkah pertama tuh. Waktu itu belum siap tuh. Sama kalau gue dulu kalau mau jujur ya, gue katekisasi itu gara-gara oh iya nih gue kelas 1 SMA nih. Oh, Satu coba, gue ambil kelas coba. katekisasi nih. Coba. Dengerin Siapa tuh dapat cewek? Gue waktu ngambil katekisasi pertama gitu kan, orang kan gue ngeliat tradisi dong ya. Tradisi. Orang kelas 1 SMA ambil langsung katekisasi, kelasnya dibuka, daftar dong. Daftar. Jadi pas lagi 2 SMA langsung tuh dituguin kan. Benar. Tadinya pikiran gue tuh ya gitu guys, sobat-sobat muda, kayak udahlah katekisasi CD udah selesai, besok mungkin mau gereja atau mau pelayanan ya udah ditanggung kita sendiri. Cuman sambil berjalannya waktu kan ya lo berdua pasti juga udah tau lah ceritanya gimana kan, kita kan kalau katekisasi kan dibina banget kan imannya kan. Benar. Dari situlah gue mulai mengerti kenapa katekisasi itu penuh makna banget gitu. Benar. Kalau buat gue pribadi ya, apalagi pas lagi sampai akhirnya di peneguhan nanti tuh wah rasanya tuh kayak menggebu-gebu lah, apalagi pas namanya dipanggil kan satu-satu kan. Benar. Berdiri Benar. satu kan pakai mic. Wow. Pakai mic ngapain? Stand up. Atau nyanyi gitu kan. Iya, kesaksian Solo pujian vokal. satu orang satu, iya lama banget. Ibadah baru keluar jam 1. Mending jam 1 jam 2 dong, siapanya aja belum. Itu oma-oma udah marah-marah gitu. So lama ini. Habis persembahan pulang, kagak nunggu berkat. Langsung cabut. Kayak pas doa syafaat orang pada cabut keluar kan. Iya, udah nggak sanggup. Cuci muka. Nah ini oma-omanya yang keluar. Aduh, so lama. Udah lama ini. Jadi kembali lagi, kalau menurut gue sih katekisasi itu memang punya cerita luar biasa ya. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi ngebahas katekisasi, kalau lu berdua gimana sih katekisasi lu berdua ceritanya pertama-tama tuh waktu Jadi dia nanya. Iya, Gak apa-apa Mas, gak kan kita apa-apa. kan sharing kan. Gue kira lu yang pengen cerita. Ya. Sengaja dia melempar bola, bukan menjemput bola. Kacau juga sih. Ya tapi boleh dong kalau denger dari lu berdua dong. Boleh. Menurut saya dari yang paling muda dulu, dari Oh iya, Mas boleh Yordan dong. ya. Iya. Kenapa harus dari gua Mas? Dari lu dulu dong. Ya kan Udah, nama milenial kan. Iya. Tapi gua punya suatu ini sih, kayak Apa tuh? suatu keanehan ya. Kita kalau misalkan pas lagi di sini nih, peneguhan sini, rasanya kayak suci banget. Kayak anjing, Iya. gua udah jadi pribadi yang baru nih. Iya. Iya. Padahal Tapi emang di situ enggak. berdosa lagi.
pendosa. Tapi memang emang itulah yang dialami sama kaula muda, apalagi sobat-sobat muda nih biasanya habis ini tuh pergumulannya jauh Iya. lebih berat karena Asli. memang apa ya, Tuhan itu udah membuat kita tuh masing-masing punya nilai gitu loh. Nah, Dan jadi sehebat apapun lo semua gitu loh, habis ini mungkin udahlah dasar udah ditanggung sendiri nih kalau pribadi gue ya. Tuhan tuh udah merencanakan itu sebelum kita udah berpikir itu lebih jauh. iya. Jadi di katekisasi itu kayak kalau menurut gue pribadi itu seberapa besar dan seberapa lebar hati dan tangan lo itu untuk menerima Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Jadi, menurut gue ya, Bible Talks nih serius banget anjir. kan kalau Bible Talk kan terlalu serius. Oh iya, benar. Serius dia. Terlalu serius dan selalu menggebu-gebukan kalau dia the best host in the world. Apa itu? Iya, apa itu? Apa itu Bible Talks? Kita SOS, host terbaik. Jangan dengerin Bible Talks. SOS lah. Pokoknya di GPMI cuma ada SOS. Yoi, SOS. enggak bercanda ya. Nah, Share Lex bercanda. Oke, Lex. Tolong Sarah dan Alex jangan baper. Ya aku nyebutin merek. Nggak apa-apa. Oh. Kan kita mempromosikan mereka juga karena Biar Mereka- netizen tahu gitu ya, yang benar-benar the real host tuh siapa ya. dan pendengar mereka juga dikit. Cuma 20. Sedangkan kita terbukti episode pertamanya udah tembus 113. Oh itu parah, itu pas lagi pertama itu benar-benar parah. Gue pas lagi dengerinnya tuh walaupun namanya juga pertama-tama ya, tapi tuh kayak jadi merasa kita tuh lagi berkatan gitu loh. Yoi. Tapi kalau gue boleh tahu nih Mas, pas Apa tuh? episode pertama kita collab sama siapa Mas? Setahu gue ya, gue tuh berdua doang. Lu berdua doang. Aduh. Berarti dia belum dengar. Ya, jangan salah. Gue denger kan pertanyaan gue denger kan. Iya. Sampai menit 1, 2. Terus. Yang penting mendengarkan. Yang penting mendengarkan kan. Kalau ditanya, lu udah denger belum? Udah dong. Yo. Nggak salah. Kembali ke katekisasi. 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 Mas Yordan gue denger kan punya cerita unik nih Tahu. soal katekisasi. Katekisasi. Taruh deh. Kalau boleh tahu lu katekisasi tahun berapa sih, Mas? Gua tahun 2015 ke 16. 16 ke 16 Di Teguinet 2016. Oh, oke, I see. Jadi gua sekitar 10 angkatan di bawah kalian lah Mas. jauh banget orang ini. Kayaknya kita kayak legend Tua banget. ini. Kita living legend banget. Lu paling banyak ya waktu itu kalau nggak salah ya? Paling banyak. Oh, enggak salah lo. Paling Enggak, banyak lo. bukan. Paling banyak angkatan lu Mas. Paling Enggak, banyak angkatan paling lo. banyak angkatan Edo kalau nggak salah deh. 60 ya? 60 orang, kalau gue cuma 32 orang. Gua juga cuma 40-an. Lu seriusan 32 orang? 32 orang asli. Setelah gue Taruh deh, yang 60 orang itu bukannya kalau nggak salah ingat digabung ya? agak Oh, enggak ya? Itu itunya murni angkatannya real dari Edo, Alex kalau nggak salah ya. Gue 60 orang dah. Baby boomer kan? Iya. rusuh banget, rame-rame banget mau sih. Tahu, udah kayak mau tawuran. Apa mau demo? Udah kayak mau ngebet banget ya. Baik lagi Mas, gimana Mas cerita unik lu? Jadi kalau gue sih agak unik ya, karena gue sering bertukar pikiran dan bertukar cerita dengan temen-temen di gereja yang lain. Dan kebetulan kan satu sekolah sama gue, jadi sering ngobrol-ngobrol. Mereka tuh sering sharing ke gue kalau katekisasi mereka tuh kayak menjadi suatu momok bagi mereka sebenarnya. Oke. Jadi kayak bagi mereka tuh katekisasi bener-bener kayak sekolah dan ujian. Dan gue nggak ngeliat di gereja kita itu ada sebenarnya. Tapi bukannya nggak ada juga sih kalau kata gue. Tapi di gereja kita tuh sebenarnya lebih dalam prakteknya langsung. Teorinya tuh ada, tapi nggak seserius itu. Karena yang penting tuh pemahaman kita sih. Kalau kita dikasih teori yang berat banget tapi kita nggak paham juga cuma. Kita tuh dikasih dasar-dasarnya. Oke. Dasar-dasar iman dan dasar-dasar dari gereja kita sendiri itu juga pemahamannya. Dan ada sih banyak cerita lucu juga sih. Gimana tuh ada? Kayak waktu pas ujian, gue dan teman-teman gue Tapi ini juga telat dan suka nyontek. Itu- Padahal pengawas ada di depan kan. Kayaknya bukan lo doang. bukan lu doang kayaknya. Kita juga deh. Kita gitu. juga Ini gitu. nggak lucu ya. Iya, Nggak Nggak lucu, lucu itu malah Itu kayak lu pengen nyari teman aja, mungkin Iya. ada temennya gitu. Atau lu udah cerita Iya. lucu lu. Ya Ceritain satu-satu dah, 100 itu. Iya, coba-coba gimana? Jadi gitu. dari awal ya Mas ya. Siap. Yang nomor 1 nih ya. Nomor 1. Bukan nomor 1, nggak usah dinomorin lah. Siap. Pokoknya gue ceritain dari awal pengalaman katek gue. Jadi waktu itu gue sebenarnya gue harusnya katek satu angkatan bareng si Alex sama Sarah. Meskipun kalau dilihat 14, 15 dari dilihat dari umurnya tuh harusnya emang angkatan gue udah pas. Tapi waktu itu gue sebenarnya ditawarin sama Oma Titi. Iya. Oke. Oh, itu Buat- ketua tiganya masih Oma. Iya. Waktu itu gue ditawarin buat katek bareng angkatan mereka dan gue udah siap nih. Oke. Terus dengan enaknya Martinus dan Joshua datang. Ayo kita kateknya tahun depan saja gitu kan. Iya sih bener emang angkatan. Martinus itu. Joshua siapa? Ada anak angkatan gua. Ntar lu itu keluarga lu kalau nggak salah. Keluarga gua. Iya kan intinya kan. Tadi gua udah bilang soalnya. Oh iya. Keluarga gua ya Mas. Jadi Oke. kalau nggak salah lu Mas Iya. sebenarnya. Nah, jadi gua harus mengikuti keluarga gua. Oke. Nah,
namanya keluarga tidak boleh ditinggalkan. Biar acaranya 1 kali aja mas, nggak 2 kali. Nah iya, maksud gue juga. Nah, gue waktu itu udah ditawarin, udah siap semua pendaftaran, udah siap semua berkas. Tes Udah fisik tinggal udah tes fisik. udah, pokoknya gue waktu itu pulang sampai 50 apa. Wah, Pusat 100. berat banget kayaknya mesti didoang Kayak bang. mau masuk ini akpol nih. Pacar kamu kaya, pacar kamu ganteng, bisa nggak kayak gini? Siap. Ya, kayak gini tuh gimana? Ya lagi rame itu loh. Oh iya tahu. Nah, iya, jadi Gimik aja sih gimik sih El. motong gue mulu mas, mas parah. Ya kan excited mas. Iya excited kan. Iya, jadi waktu itu gua akhirnya memutuskan untuk CD dan Gatek bareng angkatan gue yang sejujurnya. Tapi di angkatannya atas gua, yaitu kebetulan angkatannya Sarah dan Alek, itu juga ada angkatan gua, beberapa orang yang ikut di angkatan mereka CD-nya. Nah, setelah gua menunggu setahun, akhirnya datanglah kesempatan gua itu untuk katekisasi bareng teman-teman angkatan gua. Waktu itu situ gue cuma kenal sama beberapa doang, kayak Kezia, Joshua, Martinus, Jessica. Iya. Oh itu angkatan lu semua ya? Iya, belum kenal yang lain-lainnya lah. Nah di situ gue barulah mengenal ada namanya Fritz, temen gue, ada Takbon, nama aslinya Adit, Jeremia, Gaby, Oh itu Jili. semua teman-teman katekisasi lu ya? Iya, teman-teman katekisasi gue. Mereka salah satu orang-orang yang berpengaruh lah di lingkungannya masing-masing, tapi bukan di gereja. Nah itu, nah, terus gue yang awalnya canggung tuh sama mereka, terus jadi lama-lama jadi asik. Kayak misalkan abis katek tuh pulang nongkrong, ketawa-tawa, main gitar bareng, main bola. Wah, seru banget nih. Tapi kita yang paling utama, kita nggak pernah cabut katek, nggak pernah bolos katek. Itu paling intinya ya. Ini sorry potong ya. Untuk katekisasi itu walaupun kayak seminggu sekali mungkin lu kayak bosen ya kalau misalnya kelas atau gimana. Tapi yang namanya cabut tuh jangan pernah cabut dari kelas katekisasi. Kayak lu misalnya nggak ada kegiatan tapi lu milih, ada aku mager nih. Padahal itu sebenarnya bukan masalah penting atau enggaknya, cuman itu adalah pembinaan dari iman dan hati lu juga gitu loh. Seberapa lu mengetahui apa yang Tuhan Yesus kasih tahu kalau lebih dalam untuk beranjak lebih dewasa ya kalau pribadi gue. Bible Talks. Bible Talks. Kenapa sih semuanya kayak disangkutin Bible Talks? Mungkin bahasanya terlalu Bible Talks banget ya. Iya. Nah, lanjut lagi ke lo, Mas. Nah, lanjut lagi ya tadi pembicaraan gue. Oke. Jadi di situ tuh gue banyak mengenal teman-teman baru dan membuat gue tuh kayak, wah, ini keluarga baru gue nih. Jadi gue buat apa gue masa cabut sih atau bolos? Jadi gue sebenarnya nggak pernah cabut dan bolos. Cuma waktu itu pernah karena nggak masuk semua, jadi diliburkan. Ya itu bukan cabut dan bolos dong. Oh itu memang itu udah kong kali kong. Oh jadi angkatan lo kong kali kong itu emang kayak nggak mau masuk semuanya gitu. Ya, emang waktu itu ada apa ini pelayan firmannya atau bagaimana? Ada satu peristiwa pelayan firmannya nggak datang. Oh iya. Nggak, itu memang kondisinya memang pelayan firmannya nggak datang. Apa lu rencanain memang biar pelayan firmannya nggak datang? Pelayan firmannya nggak datang dan banyak yang nggak datang juga ternyata. Gue kebetulan karena rumah gue deket jadi gue datang. Oh ngecek ombak lah ya jatuhnya. Ngecek ombak. Terus ujung-ujungnya jadinya main. Tapi bilangnya ke orang tua mah ada kelas katekisasi mah. Dan yang gue lucunya itu kalau misalkan di gereja lain itu kan jadi kayak serius banget kan. Iya oke. Sedangkan di sini tuh di Menara Iman itu katekisasi itu bener-bener pemahaman secara fun. Oh. Tadi dia sempat gue bilang tuh di awal yang cerita dibilang nggak lucu. Iya. Kan bukan cerita mas, tapi lu bilang nggak lucu. Tapi emang nggak lucu kenyataannya. Emang bukan cerita lucu tapi nanti ujung-ujungnya bakalan lucu. Asik. Ayo oke siap. Ya, jadi kayak gue sharing, kok kayak mereka tuh ketakutan setiap kali mau ujian katek, kayak belajar segala macem. Takut nggak lulus ya gitu. Jadi kayak di sekolah gitu ya? Iya. Jadi kayak ujian nasional, kayak SBM tuh kayak kalau nggak lulus kayak gimana banget, padahal mah Tuhan tidak mengharapkan itu. Yang penting kita adalah memahami dengan hati kita. Yoi, apa itu Kristen sesungguhnya? Benar. Yoi. Berat ini bahasa hostnya ini nih kacau. Kita sekali-kali jadi Bible Talks. Tapi ada haleluya di sini ya. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Udah gitu kan gue sharing. Terus tibalah saatnya gue tuh ujian katek kan. Itu kan ujiannya ada beberapa kali kan. Ada dapat materi segala macem. Dan gue pertamanya tuh kayak takut-takut gitu kan. Ujian pertama tuh gue belajar karena gue ditakut-takutin sama teman-teman sekolah gue kayak harus serius banget nih. Iya. Tapi setelah gue ujian itu kayak wow, ujiannya sangat mudah ya, tidak sesulit itu dan bisa nyontek. Bisa melihat kebetan udah kayak ujian di sekolah. Terus lu ini sebelum ujian nyiapin kebetan dong ya? Ujian pertama belum. Tapi ujian-ujian selanjutnya akhirnya nyiapin kebetan. Dan itu kan yang gue kirain ujian itu bakal berlangsung sampai di akhir. Oke. Dan tibalah saat-saat terakhir itu
diadakannya retret Oke. retret katekisasi. Itu udah acara paling puncak banget tuh kalau ikut Tunggu, katekisasi tuh. Nama katek lu apa? Angkatan katek gua namanya Veritas. Yoi, Veritas apa tuh? Veritas art. Gak tahu sih Veritas, tapi Biar- itu keren aja. Dia nggak ada maknanya ya? Nggak ada ada sih maknanya. Apa tuh? Apa ya? Gue lupa deh mas. Hmm. Udahlah nggak usah nanya-nanya itulah. Iyalah, kayaknya main geng-geng banget. Ayo jelas. Nanya dia. Bedanya dia yang bilang nggak jelas coba. Nah iya. Hmm. Nah, terus waktu itu ketika lagi retret, gue ditakut-takutin juga sama teman-teman gue nih yang di sekolah. Katanya tuh retret itu bakalan jadi puncak dari ujian yang udah lu lewatin sebelumnya. Oh. Nanti disitulah. Katanya itu nanti bakalan susah banget ya. Ternyata kenyataannya tidak sesulit itu, cuma sharing-sharing doang, nanya keluarga, nanya apa. Padahal gue udah siapin, udah belajar. Tapi siapin itu kebetan juga. secara nggak langsung sebenarnya kita tuh kayak mempelajari lebih dalam secara prakteknya ya kalau katekisasi ya, kalau di retret tuh ya. Sadari nggak sih lu pada tuh kalau Iya sih. mungkin memang kita kayaknya asik ngobrol ketawa ya. Hmm. Tapi kalau lu perhatiin lagi tuh kita kayak jatuhnya lebih dalam kan, di situ ada ibadah, ada sharing juga kan. Iya. Gue juga merasa gitu pas praktek kan gue datang. Nggak sih, belum nyampe ke gue sih mas. Pas praktek gue. Tapi gak apa-apa sih di sharing sih. Lu kayaknya cari teman banget sih. Jadi boleh kan nih? Nggak, gue lanjutin lu mas itu. Oh iya udah. Ya udah deh. Kira udah selesai kan udah belum. retret. Iya, Emang udah saya retret tuh ada ya? Ini kan gue tadi ceritain ujian retretnya. Oh iya Oh. sih. Nah ini Oke. ceritain tentang retretnya. Oke. Oke. Jadi dimulai pada awalnya kita ngumpul di gereja. Hmm. Jadi retret itu kan dimulai setelah pertemuan terakhir ya kalau nggak salah. Jadi kan sebelum pertemuan terakhir tuh nanti ada kayak setelah pertemuan terakhir tuh ada libur, baru Ya, retret kan. benar. Iya. Libur baru retret ya, benar Nah, banget. terus biasanya kalau di KT kan suka kayak ada pengawasnya gitu kan. Hmm. Nah itu kan mereka ngikut. Ah. Dan salah satu pengawas gue tuh ada namanya Kayules ya. Shout out to Kayules di sana. Kayaknya Kak Terima kasih. Yules Kapoyo ya? Yoi. Iya, iya gak sih namanya? Iya gak sih? Gue nggak ikut retret sih gue sebut itu. Oh, lu nggak- Waduh. Aduh, berarti lu nggak ada cerita lucu Dia dong. gak ada cerita lucu. Eh, Kenapa sama. dia jadi host? Gak harus pas retret kok. Benar. Benar-benar. Terus? Nah udah gitu Kayules ini adalah pribadi yang menurut gua serius banget orangnya gitu. Maksudnya dia orangnya santai tapi serius juga. Nah suatu ketika pas retret, ini dimulai dari awal-awal. Pas kita lagi kumpul, tiba-tiba kok di situ terjadi kelucuan-kelucuan tersendiri. Gua melihat Kayules yang kayak jadi kayak panik dan bingung karena anak-anak belum datang pada telat, dan tiba-tiba busnya juga muter arah karena macet untuk menuju ke tempatnya itu. Wah itu udah kayak stres Lu di banget. mana mas waktu itu retretnya? Gua kebetulan waktu itu di Cisarua di Camp Hulu Chai namanya. Ngucai. Hulu Chai. Oke, terus? Thailand. Ah. Udah gitu. Jadi Dia, awalnya dia, kita dia dipikir kalau dia ngomong gitu kita ketawa kali ya. enggak. Jadi awalnya kita udah Saudi Cup. Saudi Cup. Ya, lanjut. Ya, lanjut. jadi awalnya kita tuh waktu itu pada telat datangnya. Ah. Termasuk gua juga telat datangnya. Emang nggak bareng-bareng? Kan ngumpul di Ah. gereja. Itu telat pada Oh, ngumpulnya. oke. Disuruh Itu ngumpul jam kayak berapa udah tuh? kayak panik itu, kayak telepon semua sana sini kayak di mana nih segala macam nih, ayo. Emang udah teleponin? Iya. Diteleponin semuanya Iya. satu-satu? Enggak, biar cerita dulu aja ceritanya sih, Oh. ngomong-ngomong. Ya enggak sih, gue juga ngetes doang sih, siapa tahu beneran kan. Enggak, beneran kok beneran. Oke, terus? Nah udah gitu akhirnya sampailah pada titik itu. Nah terus waktu itu kalau salah tuh kita nggak pada pakai bus angkatan gua. Oke, terus? Jadi angkatan gua Kayak karena motor, terlalu banyak touring. pakai sepeda. Oh, 2 hari 2 malam baru nyampe. Gang rider. Ini downhill. Wah. Takbon kan nih sepeda kan. Si kuat sepedanya. Kagak nyampe-nyampe dong. Nah iya, terus waktu itu kita nyewa elf 1. Oh, L. Ya, kayak Baraya lah, Ya, kayak Baraya kan. tahu. Baraya Tour and Travel. 40 orang muat. Ya enggak lah, Nah, kan Mas. makanya gue Maksudnya lagi udah gitu kan ada pengawasnya. Pengawasnya itu biasanya pada bawa mobil dan mereka Oh. jadi ada yang numpang di situ, dan kebetulan gua kebetulan gue kebetulan apa nih? Kebetulan apa nih? Jadi panjang apa banget. lagi lagi di Rewan gitu. Oh, oke, sip. Jadi gua kebetulan Kayak ngomong. Langsung aja apaan? gua ditempatinnya di bus elf ini. Oh, Nah, oke, di I bus travel see. inilah pokoknya. Iya. Jadinya asik lah kita. Terus ada yang bawa gitar juga kan, si Martinez kalau nggak salah. Jadi kita di bus tuh teriak-teriak, kayak nyanyi. Jadi teriak atau nyanyi nih? Teriak dan bernyanyi. Oke, lanjut guys. Ini udah gak bener tuh. Nah iya, terus di situ kita seru-seruan main gitar. Pas udah nyampe keluar di Bogornya itu kita ngata-ngatain Persib kan, Viking kan, dejek. Tawuran Apalagi gua waktu itu pakai kaos ultras dari SMA gua. Yang dengan PD-nya gua keluar dari jendela kayak nongol-nongolin baju gua gitu kan. Si PD kalau digebukin kan bingung kan orang. Akhirnya kita sampai lah di tempat retret kita waktu itu. Langsung memilih kamar kan. Dan kurang ajar nih. Ya ngeselinnya lah ya. Dan ngeselinnya Nah, pas pembagian kamar itu kan HP semua dikumpulin. Oh, lu dikumpulin? Iya. Kok gue enggak sih di angkatan gue? Mungkin gue udah terlalu ini kali ya. Itu enak banget. Cuman kita semua udah tahu semua itu, jadi nggak surprise. Cuman ngeselin aja kan, harus ngumpulin
segala Kan macam. tetap intinya dikumpulin kan. Iya, dan gue dengan taktik gue membawa 2 HP. Yang satu adalah HP rusak, HP mati yang udah nggak dipakai lagi. Dan itu gue kumpulin. Dan HP gue yang masih nyala, gue umpetin di bawah sarung bantal sama di tas gitu kan. Emang dicek banget sama kakak-kakak? Enggak dicek banget sih, cuman ada sempat suatu waktu tuh kayak sidak lah ya. Sidak gitu. Oh, oke. Dan pas pembagian kamar ini setelah HP dikumpulin kan, nah, nggak cuma gue doang yang ngumpetin HP ke dalam tempat persembunyiannya. Oke. Jadi beberapa pada ngumpulin juga lah. Pas pembagian kamar nih, si Joshua dan Martinus tiba-tiba kamarnya beda sendiri. Anda kalau mendengar coba, Anda tidak satu keluarga, kamar Anda beda sendiri berdua di bawah spesial. Loh kok dia bisa di bawah? Dia nggak tahu dia pokoknya dia pesan sendiri dia private room Oh. king size. Ada ini Tapi ya. itu kakak-kakaknya tahu. Dia stereotip banget kan, kasta-kastaan gimana, nggak adil. Masuk nggak gua di kamar yang kayak barak itu yang barengan semua, kecuali Martinus dan Joshua ya. Soalnya untuk kalian Martinus dan Joshua tolong jangan membeda-bedakan. Lanjut. Terus sampailah ke kamar gua kan. Dan kebetulan di kamar gua ini adalah diisi satu orang pengawas. Pengawas itulah. Nah udah gitu sampailah ke kamar kita kan. Kamar kita di lantai 2. Jadi kamar cewek, kamar cowok depan-depanan pintunya. Kamar mandi ada di setiap kamar. Ya pasti Kamar dalam mandinya dong. juga ada 2 atau 3 gitu. Jadi kalau pas mandi bisa barengan. Iya. Kamar mandinya barengan? Cowok dan cewek. Cewek sendiri. Oke. Jadi bukan cowok cewek, tapi cowok sendiri, cewek sendiri. Nah, udah gitu di kamar gue ini kasurnya tuh ada kurang lebih 4 yang kasur kayak single bed gitu. Oke. Nah, terus jadi kayak kamarnya kayak letter L gitu. Nah, pas belokan sininya itu ada bunk bed yang atas bawah itu ada 6 atau 4 gitu. Pokoknya segitulah kurang lebih. Nah, gue itu tidurnya di daerah yang single bed. Nah, single bed itu gue kebetulan kasur kedua dari pintu. Nah, kasur pertama itu adalah kayu les. Kakak pengawas kita, dan gue ngumpetin HP di sarung bantal gue dan di tas gue yang kebetulan itu bersebelahan dengan kayu les. Jadi gue gak panik, dan di sebelah kayu les itu ada TV. Nah, sebelah gue ada Takbon, Fritz, dan yang lainnya juga ada Rizky juga temen gue. Oke. Nah, terus kan kita di sini ternyata cuma 2 hari semalam ya. Jadi ada materi pertama, habis dari kamar, kumpul segala macem, makan, dan pas malam harinya itu kayu les tuh masang film set gitu kan, Resident Evil. Gue inget banget filmnya Resident Evil. Aku kira film yang lain. Enggak dong. Udah gitu kan kita harus udah pada tidur ya segala macem ya. Iya. Nah kebetulan di situ ada yang bawa bola atau apa gitu, bola-bola kecil yang mandi bola gitu. Oh iya tahu. Nah itu kita di situ lempar-lemparan, sampai kayu les akhirnya menyerah dan dia keluar dulu dari kamar, dia ngobrol-ngobrol di luar. Soalnya kita sempat lempar-lemparan dan sempat kena dia bolanya. Lucu banget sih. Gak, ini lucu banget sih asli. Kayak, gitu suaranya kan yang tinggi gitu suaranya. Kalau lu tau kayu les tuh suaranya yang kayak halus-halus gitu. Oke. Kayak gitu kan. Kita lempar-lemparan, yang dari bunk bed sama yang single bed tuh lempar-lemparan bola gitu sampai kacau banget, sampai berantakan banget gitu. Dan akhirnya kita habis itu tidur. Sebelum kita ke kamar juga sempat ada materi yang sesi nangis-nangis gitu loh. Oh iya. Yang bakar-bakar tulis-tulis dosa. Taize. Iya. Itu gue cuma bengong aja, ini orang kenapa pada nangis. Lu kan nangis sih, Mas? Kagak. Aduh, lu orangnya. Tapi gak apa-apa sih, daripada gue datang-datang nggak tahu ada caranya. Soalnya gue nggak menghayati, Mas. Gimana? Iya, salah satunya itu karena pikiran gue di situ itu kemana-mana. Karena gue itu duduknya sebelah Martinus dan Joshua. Kita ngecengin orang mulu. Besok paginya kita dikasih pilihan. Ayo sedap. Mau pulang atau tetap di sini? Baru gue pengen bilang. Nah itu gue jelasin lagi, sebelum kita yang api-api unggun itu ada ujiannya. Itu ujian puncaknya di situ sebelum api-api itu. Apa tuh kalau boleh tahu ujiannya itu? Ujian puncak itu yang sendiri-sendiri masuk ke dalam kamar. Berdua sama pengawasnya. Serem banget. Itu kayak sharing, ditanyain. Yang pertama gue takut ternyata pas tahu, cuma tanyain keluarga doang gitu kan. Terus keluarga baik ditanyain janji imannya gimana. Gue cuekin nih, Mas, gue mencoba nggak mau ikut campur dengan pertanyaannya Gerald. Dan habis itu besok paginya dikasih pilihan kan, mau berenang atau mau outbound. Oke. Kita akhirnya milih outbound. Oke. Setelah kita jogging muter-muter, habis kita ke tempat outboundnya kan. Terus itu tempat outboundnya itu ada apa yo? 2 permainan. Terus ini nggak tahu ini kalau boleh tahu outboundnya yang dibikin sama kakak-kakaknya atau emang udah ada gitu? Ada template-nya gitu. Pokoknya ada tempat. Ya pokoknya tempat untuk outbound maksud gue gitu. Jadi ada danau, terus kayak ada jerigen yang disambung pakai bambu yang bisa duduk-duduk gitu. Jadi kayak
getek gitu. Oh iya, tahu. Apa sih namanya, sampan. Iya, sampan. Namanya itulah. Terus Kita pertama tuh naik dulu ke atas dan kita udah ngeliat sampan itu, wah kita harus main di situ. Akhirnya kita nyebur dikit lah segala macam, main-main. Nah terus akhirnya kita melihat di atas lagi ada flying fox. Nah pas main flying fox ini tuh gue agak kayak takut pertamanya, cuma gue gengsi nih lihat, ada cewek-cewek di sini nih, cakep kan, malu dong. Tapi jadi sebagai laki akhirnya gue naik segala macam. Nah setelah naik, tibalah pada giliran terakhir, gue melihat dari atas, dari bawah itu, kok Kak Yules naik juga flying fox tuh kan. Pas dia naik flying fox, gue pede aja, maksudnya udah tua nih orang kan pasti berani lah, atau enggak pede lah. Pas dia turun, dia teriak dengan pedenya, dengan lantangnya, teriaknya yang kayak suara-suara wanita yang ketakutan gitu, kayak gitu. Dan kita semua tuh ketawa di atas, kayak ngecengin. Pas dia turun kita kayak, habis itu baru kita main getek-getek itu. Ini kayaknya Kak Yules nih harus denger podcast ini deh kayaknya deh, biar dia tahu apa yang menjadi keluh kesah anak-anak lama ini waktu di angkatan katekisasi lo deh. Iya, dan lucunya lagi, harusnya kan pas bikin jaket angkatan itu tuh ditanya-tanyain kan yang mau bikin siapa aja, atau nggak langsung dibikin aja di data lah. Ini enggak, yang dibikinin cuma 2 atau 3 gitu, dikasih ke pengawasnya. Jadi ada beberapa yang ngiri nggak dapet jaket. Nah itu sih cerita kalau dari gua mas, mungkin bertele-tele dan tidak lucu, tapi ya itu. Tapi kalau kita denger ini seru juga ya, dia lebih menceritakan sosok Yules ya kalau gue lihat. Jadi mending kita datangan tamu nih, jadi Kak Yules silakan datang nih. Oh iya, Kak Yules. Bisa sharing-sharing kayak gitu. Cerita dari lo nya tuh apa? Makna katekisasi buat lo nih apa? Maksudnya bermain-main selagi masih bisa dosa ditanggung oleh orang tua waktu itu. Kita bermain-main. Karena berbuat dosa sebanyaknya? Enggak gitu juga. Kan lu enggak tahu selagi berbuat dosa ditanggung orang tua. Bukan gitu maksud gue. Udah kita lanjut. Ini udah kelamaan cerita gue doang nih. Iya. Bisa lanjut. Cerita lo aja udah hampir separuhnya dari sejam. Kita lanjut lagi ke ceritanya Mas Geral. Nah, kalau gue sih ya, nothing special men. Apa tuh? Ya, kalau nggak spesial maksudnya ya. Dia kan juga nggak ada terlalu masalahnya. Tapi gini, sebenarnya kalau dari kategori gue itu sebenarnya ada pelopor dari nama-nama angkatan dari setiap kategorisasi. Udah kayak OSIS. Ada nama-namanya. Yoi. Kalau nama kategori gue kan itu namanya ini Hot T. Yoi. By the way, sorry deh potong deh. Angkatan CD lu punya namanya sendiri ya? Kayak angkatan gue nggak ada, apa mungkin karena genre. Nah itu masalahnya. Karena mereka kayak eksklusif sih, sombong. Agak. Karena jujur ya, baru pertama kali angkatan CD itu punya nama ya di angkatan setelah gue. Jelas lah, asik kok nanti. Siapa aja tuh? Hah? Sebutin. Ada siapa ya? Ya aja lupa. Siapa? Dia masih apa? Ada Andre, ada Redo, ada Sam, Samuel. Oh, ini Sam. Steve Aoki. Bener, mirip sih. Ada Sam, ada bukan Skrillex nih. Udah skip ini enggak kelar. Ada siapa ya? Pram juga enggak sih kalau enggak salah? Ada Pram juga, ada Tisa. Oh, Tisa. Oh, iya Tisa. Nah, ini lucunya di sini. Bentar, ini gua bakal lucu juga. Lucu. Jamin ya. Jamin lucu. Jangan kayak gua. Jamin. Udah, oke, coba kita dengerin dulu Mas Jordan. Kalau menurut polling angkatan vote. Udah ngomong aja sih vote. Untuk sebenarnya ini durasi nih. Angkatan kita itu salah satu wanita tercantiknya adalah pas udah dikukukan tuh ya. Iya, dari vote-vote cowok-cowoknya. Yoi. Kalau angkatan gua tahu dong siapa. Enggak ada nanya juga. Yoi. Nah, itu menurut vote sih, tapi sebenarnya cakep-cakep. Oke. Cuman ada yang cakepnya cakep, ada yang cakep. Nah itu sama gua. Iya. Bilang Catherine cakep kalau kata angkatan gua. Kalau kata gua sih ya, karena keluarga gua melihatnya cakep aja. Keluarga ya. Be aja gitu ya. Karena keluarga. katek lu keluarga lu. Iya. Katek gua keluarga gua. Angkatan katek lu keluarga lu. udah keluar dari mulut gua. Berarti kalau terbantahkan lo harus ingetin Mas. Iya. Nah, ada nih satu orang nih ini gua ini zamannya dia waktu katekisasi kalau nggak salah dia gondrong ya. Yoi, gondrong kan Banggons. Yoi. Karena dia tua sendiri ya. Sebenarnya gue ceritain ini karena ini sudah menjadi rahasia umum ya. Apa Jadi, tuh? Slow aja kan. Iya, silakan aja coba buka. Gimana? Boleh dibongkar dong. Iya, boleh dong. Kita masuk ke segmen bongkar kuy. Ya gini. Ini kan memang dia kan waktu itu jomblo ya. Jomblo udah lama lah. Saat ini emang lagi jomblo juga kan? Iya. Nah,
Dia tuh memendam rasa lah ibaratnya, memendam rasa. Gila. Terus. Memendam rasa dengan Yoi. oh jadi dia mendekati bidadari angkatan lu? Sebentar. Iya. Ini enggak apa-apa nih ya masuk ke sini Gak ya. apa-apa, santai. Ya, kita ngobrol santai Iya dong. benar tuh. Santai detuy. Nah, udah tuh. Terus Tapi akhirnya dia kan sudah udah deket nih pas Katek nih. Nah, deketnya deket gitu aja karena emang kadang sering pulang bareng gua karena satu sektor. Iya. Sektor 5. Kadang tapi gue ditinggal juga nih demi dia mengantar. Oke. Jadi Jadi dia lu merelakan keluarganya dan Iya. temannya. Buset. jadi Demi lu mengantar keluarganya yang lain. jadi lu Gua sih berjiwa besar banget ya. Iya. Gua enggak temen sih kalau kayak gitu. Bukan Gua sih bukan ciao gua tuh. Gue sih auto udah tinggalin aja sih. Di saat yang sama ada juga cewek yang cakep satu lagi nih. Namanya ini kita samarkan menjadi Sun ya, Sunbright, you know Sunbright? Oh, saya tahu. I know. Ya. Sunbright. Sunbright. Gimana kalau kita pakai nama samaran nih? Jangan. Nggak usah. Kayaknya itu cerita lu ya Mas. Kalau itu ya. Agak. Kalau ini gue tahu Agak. ceritanya nih Sunbright. Sunbright. Like diamond. Sunbright like diamond. Mungkin yang ini kita ini dulu ya. Ya karena kita nggak tahu kalau misalkan ini kan kita deket. Iya. Ya, cuman kan Jadi kalau kalau- yang untuk ini kan tentu dia Sunbright. ya udah, oke lanjut. Somehow entah kenapa. Yes. Oke. Somehow entah kenapa. Bahasa Inggris jago juga. Karena dia berlatih kemarin di Bolivia. Yoi. Siap. Bolivia tuh bahasa Inggrisnya bagus. Ya udah lanjut aja Mas. Nggak kepanjangan Mas lu filosofinya Mas. Somehow dia si ini akhirnya jadian dengan si Sunbright ini. Wow. Sunbright, like Yoi. a diamond. Unbelievable. Entah kenapa dari pilihan ke satu ini menjadi pilihan yang lain. Kalau dibilang-bilang dia Dia banyak selera lah ya. Iya. Pak boy. Pak boy. Oke, dan Akhirnya jadian lah tuh dia. tapi kok bisa sih deket tiba-tiba malah jadi yang lain gimana itu? Nah itu loh, namanya juga paham dong. Dia punya selera. Masanya tak paham dong. Paham dong. Nah, gogon, kita lagi gogon nih. Yoi. Gosip-gosip underground. Yoi. Gogon, keren doang. Lanjut gogon. Tiba-tiba udah jadian sama Sunbright nih. Sunbright, Ya udah, akhirnya pacaran cuma tahun berapa? 3 bulan kalau nggak iya, salah ya. seinget 3 bulan sama si Sunbright ini. Iya. 3 Backstreet bulan. juga kan, Hamil Backstreet. duluan ya? Enggak lah. Oh, enggak lah. Hamil belakangan. Jangan. Kagak dong. lah. Udah ini udah. Canda. Sunbright. Ya udah akhirnya setelah itu dia mau mendam rasa, akhirnya menyesal juga dia kan akhirnya dengan si Sunbright ini. Loh, misalnya kenapa? Kenapa gua nggak dulu sama ya, misalnya kenapa ya karena itu pacaran cuma 3 bulan juga ya gitulah pacaran. Kok jadi sedih ya? Jadi ya, Jadi ujung-ujungnya dia nggak sama si. itu kayak kita kayak lo Sampai sekarang. Sampai sekarang lah. 3 bulan tuh kalau kerja di perusahaan tuh probation ya. Probation. Udah nggak lolos. Tapi emang angkatan kita banyak cerita cintanya sih dibanding Iya cerita sih, sedihnya. kalau karena di angkatan gua denger-denger dari yang udah-udah sih angkatan tua itu katanya paling itulah. dari 32 ada kira-kira ya 2 pasangan lah jadi. Tadi yang satu siapa? Satu lagi saudara lu, Siapa? Siapa? Dean. Oh, ya kan gua gimmick-gimmick doang tadi. Dean Yoi. dan Yopi. Yoi. Rilky Yakob Ada Nando. 2 tuh jadian. Emang lebih banyak kisah cintanya sih. Kita emang melalui itu bersama-sama jadi lebih banyak cerita yang terjadi akhirnya suka-sukaan gitu kan. Oh, jadi ini valid nih kalau misalkan dibilang kisah kasih katekisasi. Yoi. Oh, iya, emang bener-bener location banget lah ya. Nah, di si Dehan dan Yopi ini terjadi penembakannya di depan rumah gua. Ya, Loh, kok bisa? kenapa di depan rumah lu? Kok Kenapa bisa? nggak depan rumah Dean atau depan rumah Yopi? Atau nggak depan itu gereja kenapa Kelby? itu kenapa mereka milih spot untuk di depan rumah gua? Lah, pertanyaannya kenapa lu tahu itu depan rumah lu? Karena ya emang di depan rumah gua kan ada gua. Oh. Jadi gimana lu? Oh, jangan-jangan mah comblangnya lagi. Itu makanya. Oh, itu. Oh, lu Jadi yang kisah menjodohkan. kisahnya dia tuh Jadi- karena dia mah comblang. Iya, gue emang banyak mencomblangkan sejak kan waktu itu gue nggak dapet siapa-siapa sih. Tapi emang ada niat mau mencari atau memang niat pengen Nah, ibaratnya kalau gue emosi emang dia? waktu itu niat gue emang untuk mencari Tuhan ya. Gue udah tau banget sih kalau dari hati lu mah udah tau banget. Dari tampang lu sih Mas kelihatan emang untuk Tuhan nomor Nah, satu. itu. Jadi kalau untuk Dean dan Yopi ini ya itulah mereka kejadiannya nembak setelah mereka memberitahu gejrot. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Lanjut lagi supaya detail biar kita bisa Iya, membayangkan dan benar, pendengar benar. juga oh beritahu gejrot depan rumah Gerald. Iya, Si tahu rumah Gerald. beritahu gejrot depan rumah gue. Hah? Cuman waktu itu gue lagi boker habis beritahu gejrot tuh karena pedes banget. Lo nggak kuat pedes ya? Iya, nggak pedes dia. Akhirnya terjadilah penembakan itu. Udah macam comblangin jauh-jauh, tapi pas ditembak nggak ada gua. Lu nggak lihat ya? Kayak Jadi gini pas mereka
Pertama belum jadian, terus Iya. tinggal berak. Iya. Jadian. Kenapa bisa cepat itu? Oh gitu ceritanya. Nah, itu makanya. Nah itu sih kalau gue sih gitu. Kalau dari Mas Angga sendiri gimana nih? Cerita. Udah cerita lu itu doang. Iya. Aduh, Jadi nggak tahu makna kategorisasi buat lo apa? Kalau makna Kan gue sebenarnya nyari makna Buat gue- kategorisasinya. gue cukup bangga sih karena itu terjadi ya, pemberian nama dalam setiap angkatan. Toti Teenage of the Year. Teenage of the Year. Tadi dulu, kalau boleh tahu namanya terinspirasi dari siapa dan siapa yang memberikan namanya? Itu dari hasil polling juga Mas, hasil vote. Yang Ya ampun, yang kalian ngusulin- ada vote-vote yang buat kayak ngusulin gitu. Toti itu siapa? Yang ngusulin Toti, gue lupa siapa ya. Pokoknya adalah. Aduh, dia sendiri lupa ada Iya, 30 iya, orang iya. dong, 30 Ada orang lupa, Mas. 30 orang. Pokoknya Gila. kita vote nih. Ini ada nama Toti, ada nama apa. Akhirnya yang kita pilih Toti. Kenapa enggak apa-apa? Iya, kenapa nggak apa-apa? Keren jadi. Keren. Apa-apa. Angkatan sih dia apa-apa. Iya, kenapa nggak kepikiran ya? Iya. Ya udah kita balik aja ke masa lalu. Sedap. Pakai misi Bisa waktu kita. ayo. Pintu kemana saja? Balik. Lagi ke topik. Oke. Kayak itu akhirnya gue cukup bangga karena ya itu gue merasa ada pengaruh lah dari angkatan katek gue, Hah? sehingga mempengaruhi angkatan-angkatan katek di bawahnya kan. Mulai Hmm. dari basic, veritas. Jadi kayak sepak Ah. terjangnya dari angkatan lo ya, Yoi. yang membuat akhirnya semua harus ada angkatan namanya lo ya. Nah, itu. Tapi buat angkatannya Alek ya, kenapa namanya vodka ya? Minuman keras. Aduh. Iya, padahal tidak Kan sama. Tidak kembali- mencerminkan Tuhan. Kembali lagi, kan dia kan sangat pengen digebuk-gebukan banget ya, makanya Bible Talks juga harusnya kayak ya kalau denger sih ya gitu. Kenapa jadi gibah? Kenapa jadi gogon? Gosip-gosip underground. Enggak, ini skip aja yang ini. Enggak, kebanyakan ngibah juga nggak bagus. Oke, back to topik. Nah, itu makna buat gue karena gue akhirnya menemukan aktif Ya, di maksudnya gereja. Tapi sebenarnya gue dari setelah lulus CD pun gue nggak langsung aktif pelayanan ya, kan. karena kan biasanya kalau orang habis CD itu juga pasti berpikir ya udah Iya. mungkin biasanya suka aktif di gereja tuh yang mungkin dia dari PA ke PT mungkin ada ya ya udah dari CD nih ya udah berarti gue mau ikut GP terserah ya dulu ya Iya. pemikirannya anak-anak yang baru Kalau gua habis CD kan gitu kan. Habis CD aja gue langsung gereja di AKBP. Nyari cewek. Jadi gitu ya Mas ya? Iya lah. Oh, lu nyarinya halak Batak. Yoi. Oh, Maksudnya Oh, kan ras bah mau lihat dulu ya sebenarnya kasihan. ada mantan gue di AKBP. Oh. Akan kembali. Ya kan, melihat Patris, lu kan- tolong denger Patris. Itu kan cerita dulu. Oh ya dulu. Makanya gue habis itu gereja AKBP berapa akhirnya balik lagi ke gereja. Tapi udah dengan mengenal anak-anak yang dulu gue katek. Oh, bukan mengenal orang-orang baru. Enggak, emang mereka tetap aktif. Kayak Andre kan langsung jadi pengurus kalau nggak salah ya. Ya ya. Andre langsung jadi pengurus. Jadi menteri olahraga waktu itu sepak terjun pertama dia tuh. Yoi. Menteri Dia olahraganya GP. penerusnya ini apa namanya? Apa tuh? Nahrawi Imam. Saya naruh imam. Kalau korupsi dong. Oh iya. Jangan naruh imam. Yang bagus kayak sosoknya yang better kayak. Roy Suryo. Roy Suryo. Nah, enggak apa-apa Roy Suryo. Roy Suryo pakar telematika sih. Tapi kan jadi Menpora. Kan Menpora. Iya. Tahu gak Menporanya Roy Suryo dulu? Enggak. Mantep. Nah, mantep dong. Kan tahu gak? Tahun 73 sampai 85. Bener. Lanjut ke Sangga. Gimana nih Sang? Ini kan kita udah nih Iya. Jordan Gerald. Kayak gue dari tadi ngeliatin jadi hostnya doang yang cerita. Bintang tamunya jadi kacang ya. Apa Mas? Itu justru itu fungsi lu di sini Mas. Iya. Jadi nyamuk. Iya. Canda Mas. Iya, Jangan santai dimasukin aja. dalam hati Mas. Enggak, gue mau makan tisu. Kenapa jadi makan tisu? Enggak Nah lah. kalau lu sendiri nih Mas ya, Iya nih. cerita tentang zaman-zaman katek lu gimana? Gue mungkin itu pembatasan kalau buat gue pribadi ya, itu pembatasan era terakhir di saatnya mungkin ya era-era maksudnya terlalu kaku kali ya kan. Kalau pas after gue kan tot itu yang bener-bener jiwa-jiwa mudanya tuh muncul gitu loh. Jadi gue nggak bilang kayak isinya angkatan katekisasi gue orang tua semua, enggak, karena kan waktu itu gue satu angkatan juga sama Julio ya. Julio Lu yang kelahiran 83 semua ya? Kalau nggak salah ya? tua banget. Bukan. Itu 83. 82. 82 ya? Ya kurang-kurangin lah orang satu. Iya. Enggak lah. Itu jadi gua itu kalau nggak salah gua 28 apa 27 gitu peserta. Tadinya tuh baru 24, cuman pas deh kan biasanya pernah ngerasain kan pas mau CD kan banyak yang nambah tuh. Iya. Dekat-dekat ini Iya, ada orang baru. Iya, ada orang baru biasa dadakan. Jalur VIP orang dalam. Tahu bulat. Ya kan bulat. Nah, jadi tuh gua di situ sebenarnya pertama nih kayak aduh gua yang gua kenal cuma Julio. Navarro. Julio, ya benar Julio. Ya Julio terus aja semuanya. Jadi temen gue cuma Julio doang, dia angkatan Julio, katekisasi. Navarro, siapa lagi? Panli. Ya, Marcel. Navarro Vanessa satu. Oh kalau Marcel sebelum gue lagi, Marcel dia sebelum lagi. seangkatan sama kakak gue tuh waktu Ah. katekisasi tuh. Iya. Jadi itu pun juga gue kalau nggak salah tuh kayak
daftar nanya-nanya dulu tuh. Gue tadinya juga berharap lo ikut, cuma pas lagi gue kelas pertama gue liat tuh nggak ada lo. Gue bilang Gue belum aktif banget ya. apa nih orang nggak niat atau ibaratnya nggak mau CD, gue juga nggak tahu ya kan, namanya juga ini kan. Nah jadi pas lagi gue lihat, wah gue bilang berempat doang nih gue, masa gue, Julio, Navarro sama Daniel. Ada namanya Daniel Sahat Priambodo. Daniel lihat ini ya. Bukan, Oh, Daniel Sahat. Itu Penatua ya? Penatua. Udah lewat. Angkatan sama lu. Kan 83. Bener dong. Iya bener. Legend banget dong. Ya sama Daniel lah, gue inget banget tuh berempat tuh. Jadi tuh cuman pertemuan pertama, Tapi kedua. lu ingetnya berempat itu doang, Mis? Iya karena yang gue tahu dan gue kenal, maksudnya entah itu kenal deket banget atau enggak, ya intinya yang gue menganggap satu golongan ya. Iya. Ya berempat doang gitu loh, nggak kayak angkatan lo tuh yang ibaratnya ada seumuran. Kalau lo kan angkatan keluarga lo semua yang ikut. Iya. Jadi lo nggak perlu cari teman lagi, orang keluarga lo semua temennya. Mas satu doang Mas, Joshua doang. Tinus? Yunus ya keluarga. Iya, semuanya kan keluarga. Iya. Bener. Lanjut. Jadi pas lagi jujur aja gue waktu pertemuan pertama kedua itu kayak berpikir udah kita katekisasi ya kita aja gitu. Cuman namanya juga berjalannya waktu ya, Kak Gerald, Kak Jordan nih, gue tuh ngerasa tuh kayak berbaur lah akhir-akhirnya. Berbaurnya tuh kalau lagi ada ujian tuh nyontek kan mau nggak mau kalingko together forever until end dong. Nah, itu justru mengajarkan kita kebersamaan. Nah kesempurnaan cinta. ih cakep nggak nyambung. Jadi tuh dari situlah kayak berbagi jawaban, akhirnya kita ya mulailah deket-deket gitulah akhirnya. Dulu pokoknya tuh kalau bisa dibilang angkatan gua agak random. Dan ini harus lu pada tahu, di angkatan gue itu salah satunya juga ada mantan ketua GP kita sebelumnya. Siapa tuh? Ya saya kakak Doni Nanlohi. Oh iya benar. Kakak Doni Nanlohi Lo kebetulan lah. kakaknya Yopi kan ya. Iya kakaknya. Kakaknya. Dia seangkatan lu. Seangkatan gue, dia sama si kakak Mersin juga, Oke. satu angkatan kita. Oh, kakak Melstin yang mantan lu itu kalau salah Mas. Mantan gue. Oh, bukan. Berarti bener-bener Dia random ya. ngibahnya jauh banget, kayak nggak tahu denger dari mana. Lu salah angin ya bang? Enggak, berarti lo bener-bener random ya kan? Iya, si Dona bener-bener. ini, Dona Doni. Iya, 90 iya. Iya. Makanya Lalu kalau 81. iya makanya kalau bisa gue bilang itu agak random banget gitu loh. Jadi karena memang yang di situ loh kayak berbeda semua semua tingkatan umur tuh semuanya ngumpul gitu loh. Jadi gue di situ kayak pertamanya pasti kaget, cuman sambil berjalannya waktu barulah ya mulai terbukalah komunikasi, akhirnya baru tahu juga. Sampai akhirnya pas lagi udah mau retreat itu, ya. Di situ lo mulai kekompakan terjadi tuh. Maksudnya kita udah yang tadinya biasa suka ngobrol berempat doang tuh, duduknya sebelah-sebelahan doang, gue, Julio, Navarro. Akhirnya nyampur gitu loh. Akhirnya bisa, walaupun kayak bilangnya SKSD sih juga enggak sih bang ya. Cuman akhirnya nyambung aja ngobrolnya. Akhirnya nyampe lah retreat. Nah seinget gue, katekisasi angkatan gue itu sila terakhir yang langganannya Menara Iman. Apa tuh? Hotel Rudian apa kalau nggak salah? Rudian. Rudian. Kirain hotel rodeo. Iya. Penjara dong. Enggak, Hotel bukan. Prodeo mas. Hotel Rudian tuh intinya. Aduh. Nah, ini kan udah dibahas tadi di awal kan dia 3 hari yang lalu. Iya, batuk. Ternyata dia sakit. Panas 38. Ternyata dia Amin, sakit. amin. Amin. Jangan dong. Nah jadi intinya disitulah pas lagi puncaknya di retreat ya, semua orang katekisasi pasti bakal titik puncaknya itu di retreat. Iya benar. Kalau di retreat itu tuh kayak ajang lo yang tadinya bisa kayak kenal biasa aja, jadi ini mas, jadi deket banget gitu loh. Ntar minum dulu, aus mas, berat kan ngomong mulu kan dari tadi kan. Bentar. Tapi itu mulut pinggirannya busa-busanya tuh. Iya aus. Nah pas di retreat itulah intinya. Makanya ada orang mikir kayak udah nggak usah retreat ya, orang juga ntar di sini juga kan. Iya. Cuman kalau di gereja kita kan ada bahasa tuh biasanya tuh, kalau nggak ikut retreat nggak bisa CD. Nggak sah. Nggak valid lu Nggak sebagai valid. siswa yang di CD. Iya, jadi akhirnya kita Tapi gue nggak siap valid dong. ya gue nggak tahu ya, mungkin alasan pribadi lo apa ya waktu itu kenapa nggak bisa ikut ya? Masa gue ikut retret lagi? Ya ikut Ya dong. mungkin. Mungkin. Lu CD lagi ulang. Sia-sia. Kan nggak masalah Nggak dong. sia-sia dong kalau Siapa tahu emang bisa lo mencari kenal kebenaran dan orang ingin baru. belajar tentang iman lebih dalam kan. Nah balik lagi ke retret lo. Jadi pas di retreat gue akhirnya disitulah gue waktu itu kan ada tuh namanya pembina katekisasi gue namanya Opung. Opung benar. Paham Gue juga dong? opung. Ya, Opung Boru. Bukan. Bukan. Opung doang. Opung doang. Ah, Opung Doli. angkatan lu udah nggak ada. Nggak ada. Gua tetap the one and only Kayules. Aduh. Kak Yules tolong dengerin podcast ini, tolong ntar kita share ya ke Kak Yules ya untuk dengerin podcast kita Nggak, kali nanti ini.
gue request ke editor nanti yang pas ada nama Yules langsung di pip gitu ditutupin. Jangan mau editor. Jadi pas lagi di retret itulah kayak Opung sama lu ibu tahu dong atau Wendy. Iya, gua kalau kepala nyebut sekolah. Itu julukan kepala sekolah tuh. Dia paling galak tuh. Kalau Opung tuh kayak lebih mengayomi. Iya, guru killer dia berarti. Ya, ide parah banget, killer inside banget. Killer me inside. Ya, udah skip. Jadi disitulah akhirnya gue mulai ya gimana ya, kalau dibilang nyesel juga enggak sih, kayak kenapa pas baru bener-bener akrab kita tuh kayak Pas di di retret. Tapi jangan salah loh, di retret di katekisasi itu biasanya orang incer biar apa? Biar bisa perjamuan. Kan kalau sebelum CD kan nggak boleh makan perjamuan gitu kan, roti, minum anggur. Sampai mereka ke gereja-gereja lain biasanya tuh Mas. Kayak nyobain ya. Iya. Rasanya gimana sih? Padahal bukan masalah roti sama anggurnya doang, maknanya itu yang harus dipahami. Nah, jangan asal bisa minum anggur. Itu. Kan nggak mungkin juga ada lagi perjamuan minum anggurnya 3 gelas. Pakai ambil 3 ya. Ditanya buat siapa, buat bapak saya, mama saya. Lu kemarin minum anggur kurang nih gitu, katanya gitu. Enggak, kapan Lu kapan lu nih? Itu bukan di gereja. Bukan. Oh, bukan di gereja ya? Iya, Tapi berarti gue salah. bukan dong. Intinya di retret gue memang intinya bukan di retretnya di angkatan katekisasi gue, intinya ya puji Tuhan memang banyak berkat mengalir juga ya. Berkat mengalir, dan ibaratnya kita pun juga memahami makna katekisasi itu apa gitu loh, dan CD itu apa, sehingga ya dari angkatan katekisasi gue kan terlahirlah 2 ketua GP. Iya dong, angkatan Donadoni dan Sanggapela. Berarti angkatannya sukses ya? Angkatan gue ada Pram. Iya. Angkatan lu? Tar lu angkatan lu bukan Pram doang, lu lupa Redo. Kan ketua katanya lu. Oh ya enggak, maksud gue yang emang Pram ketua? Wakil. Ya, kata lu nggak ada. Tapi maksudnya bukan yang dari jadi pengurus kan? Bukan dari jabatan sih, maksudnya yang terlahir akhirnya untuk melayani. Benar. Tapi ada juga selain yang di GP yang melayani di PA dan iya, PT. di PPT. Jadi intinya tuh memang seleksi alam tuh mungkin memang ada kali ya. Iya, jadi kadang ada yang dari ya lulusan terpilih yang siap dipanggil akhirnya melayani. Kan emang ada juga yang mungkin nggak melayani di gereja kita, di gereja lain. Kayak gua Cuman, kan pindah ke BP. Tapi kalau soal Iya. katekisasi kasihan juga ya untuk dari katekisasi tahun ini ya. Kan mereka kan harusnya retret tuh ya. Bersyukurnya GP bisa melaksanakan retret tuh satu karya Tuhan yang luar biasa loh. Tapi gue agak kurang ngikutin yang tahun ini. Yang tahun ini kemarin penungguannya gimana? Ya emang sebenarnya tahun ini pun gue juga absolutely nggak ngikutin. Tahun ini siapa ya sih Mas? Itu yang kita tahu? Adanya Ega tuh. Oh, Juve. Itu dia ikut, cuman jujur aja gue sih nggak pernah ngeliat di apa ya? Enggak, bukan di, kan kita kan kalau ibadah streaming kita tuh lihat kan kayak apa mungkin ada info terbaru kah tentang CD, cuman gue ngeliatnya dari katekisasi ini kayak belum ada daftar yang tiba-tiba sudah di-CD-kan atau sudah diteguhkan gitu loh. Mungkin diundur kali ya. Adek lu juga kan Mas ya? Bukan, adek gue mungkin tahun depan. Kayaknya sih gitu, makanya untuk katekisasi tahun ini ya sabar ya, mungkin apa ya bilang Tuhan bukan Tuhan juga gimana ya, maksudnya intinya Tuhan punya rencana yang lebih indah gitu loh. Mungkin aja nanti tahun depan kalian viranya bisa lebih mantap lagi. Iya, atau mungkin namanya lebih melegenda lagi. siap. Mungkin Siapa tahu namanya kalian retretnya di Kempinski Hotel. enggak sih, itu Gua ikut fix, gue ikut retret. Kalau di kampus gue ikut retret. tapi nggak ada Sini yang salah ulang, sih, gue. nggak ada yang salah sih ya kalau memang terjadi di Iya. Kempiski ya. Intinya tuh katekisasi itu cerita punya makna deh. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal katekisasi, ada nih beberapa dari AGP kita yang akan memberikan kesaksian, asik kesaksian. Cerita-cerita mereka, kisah dan kasih katekisasinya mereka. Cerita punya makna. Oke, kita dengerin dulu ya. Oke. Hai semuanya, gue Ega. Jadi gue rekam ini dari Salatiga. Tadi siang gue ngeliat di Instagramnya GPB Menariman kalau buat minggu ini tuh mereka mau dengerin sharing-sharing kita anak-anak GP soal pengalaman katekisasi. Jadi menurut gue ini topiknya seru banget sih, karena pasti pengalaman orang beda-beda. Nah kalau gue tuh katekisasi kalau nggak salah, gue mulai katekisasi itu tahun 2014. Terus nanti peneguhan CD-nya itu di 2015 kalau nggak salah Maret deh, akhir-akhir Maret entah akhir Maret atau awal April, pokoknya di 2015. Nah
Gue tuh seinget gue tuh seangkatan sama Sarah, sama Patrick, sama Alex, sama Angga, sama Kak Dedi. Masih banyak juga gue sama Mansa, sama beberapa teman-teman lain yang juga udah mulai, maksudnya nggak jarang kelihatan di GP, mungkin ada menempuh studi di tempat lain, di kota lain, atau misalnya memang punya kegiatan yang lain kayak gitu. Kalau pengalaman yang menarik sepanjang katekisasi sebenarnya ya katekisasi kan gitu-gitu aja ya. Cuman mungkin yang seru-seru paling kayak waktu pas ya rusuh-rusuhnya katekisasi lah, ribut lah, nggak bisa tenang buat katekisasi. Paling tenang tuh kalau udah mau evaluasi, kayak tenangnya tenang panik, antara panik sama males gitu loh. Tapi kayak agak aneh juga sih, maksudnya lucu, masa evaluasi buat katekisasi kita tuh yang kayak aduh gimana ya gitu. Gue nggak tahu kita tuh, ternyata gue doang. Tapi kayak overall sebenarnya menyenangkan sih. Ya kalau dibilang boring ya boring lah ya. Kayak misalnya dulu kan masih sekolah, gue Senin sampai Jumat sekolah, terus hari Minggu habis PT tuh kayak gue belajar lagi gitu. Tapi kayak nggak apa-apa, itu kan bekal juga sebelum peneguhan CD. Terus habis itu paling seru tuh waktu kayak ini sih, retret menjelang peneguhan CD. Ya biasalah kayak jadi lebih akrab satu sama lain sih dibanding waktu di kelas. Mungkin kalau di kelas kan kayak beberapa kali kelas ya, waktu di katekisasi kan kayak beberapa orang yang emang benar-benar deket, tapi selebihnya kan kayak ya kita deket semua, cuman emang ada yang basicnya emang udah deket banget. Nah yang menarik dan paling menarik kalau menurut gue di angkatan CD gue adalah kita tuh bikin nama buat, kan biasanya nama anak-anak perangkatan CD, katekisasi dan peneguhan CD itu ada namanya. Misalnya ada Basic, ada Toti. Nah angkatan gue itu kita kasih nama tuh Vodka, apa ya, Valor of the Christ Army kalau nggak salah, gue lupa panjangannya, tapi pokoknya Vodka. Dan kita tuh bener-bener bikin jaket, bikin sweater dengan tulisan itu Vodka. Jadi kita tuh yang kayak ya ampun nih katekisasi tapi namanya Vodka, kayak Dan waktu itu gue inget banget ketua kelasnya Mansa. Kangen juga sih untuk kayak kegiatan-kegiatan gereja kayak gitu, apalagi sekarang kan kita nggak ke gereja, kita ibadahnya online. Ya itu sih kalau dari gue. Semoga ada pasti masih banyak cerita yang lebih menarik lagi sih dari itu. Terima kasih kakak-kakak GP, semangat, tetap sehat selalu, Tuhan memberkati. Halo semuanya, gue Alex, dan karena gue lihat di Instagram GPMI minggu ini Duo SOS akan membahas soal kisah kasih katekisasi, jadi gue juga mau sharing soal kisahnya aja, nggak ada kasihnya. Katek gue tuh tahun 2014 dan gue CD 2015. Nah yang unik dari katek gue adalah gue tuh terlambat ikut katek karena gue waktu itu masih menempuh pendidikan di Manado. Jadi pas lulus SMA baru gue ikut katek, dimana katek itu isinya rata-rata anak kelas 2 SMA. Jadi gap 2 tahun tuh sangat-sangat berasa sih buat gue. Kayak misalnya lagi nongkrong atau lagi ngumpul-ngumpul sambil nungguin pembina, mereka tuh waktu itu masih ngomongin kurikulum baru, sementara gue diem ya pelongo-pelongo. Terus yang unik dari katek gue tuh ketua kelasnya sih. Gue punya ketua kelas namanya Mansa. Gimana ya, gue lumayan amazed gitu sama pola pikirnya. Kayak pas retret dia ditanya cita-citanya mau jadi apa, terus dibilang pemadam kebakaran. Men gila itu, kayak dari mana lo bisa kepikiran pemadam kebakaran gitu. Terus dia pernah nanya gini ke pembina katek gue, Bu, kira-kira Tuhan Yesus sama dinosaurus siapa yang duluan ada ya? Dan begonya gue mikir juga kayak oh iya bener ya, pertanyaannya boleh juga. Sama yang paling berasa banget sih mungkin di katek tuh, pas katek gue pernah ribut sih sama salah satu presbiter lah yang sering dijuluki kepala sekolah. Gue ribut perkara main handphone. Jadi gue kan emang gue orang kepala batu sih, gue nggak membenarkan perilaku gue ini. Tapi waktu itu gue tuh katek di satu ruangan kecil, dan ini presbiter nih strict banget katanya, pokoknya nggak boleh main handphone kalau misalnya katek belum selesai, kelas belum selesai, nggak boleh main handphone di ruangan ini, bla 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 bla. Oke, waktu itu katek udah selesai, gue main handphone dong, dimarahin lah gue, gila. Habis dimarahin, gue ngelawan, gue bilang kan udah selesai,
Iya tapi nggak boleh main handphone di sini. Gue keluar men. Jadi itu di satu ruangan itu ada pintunya kan. Ya iyalah masa nggak ada. Nah gue ngelangkahin, gue cuma keluar satu langkah doang dari tuh pintu. Terus gue ngomong gini ke dia, sekarang udah boleh kan? Terus dia diem gitu men. Gila savage banget. Tapi ternyata itu dibahas-bahas terus sampai malam lilin salib di retret. Buset disindir abis gue. Cuma ya gitu balik lagi gue bodo amat. Biarpun pas disindir satu katek itu udah ngeliatin gue gitu kayak like minta maaf. Cuma sekali lagi gue bodo amat sih. Dan paling itulah kisah-kisah gue dekat katekisasi. Banyak kasihnya sih, cuma itu rahasia lah. Jadi oke, thank you. Semoga banyak juga yang sharing ya biar kita bisa tahu lah aib-aib di Menara-Iman. Oke, sukses terus buat SOS. Halo teman-teman, Shalom. Hari ini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman katekisasi gue di sebuah gereja. Ya gereja dong, katekisasi di gereja, kan gak mungkin di tempat lain kan. Yang gerejanya kita anon aja, karena gue dulu tidak bersidi di Menara-Iman. Jadi dulu untuk sedikit gambarannya, pada saat masa katekisasi gue itu ada total 60 kali pertemuan, dan gue hanya tercatat di absen sebanyak 9 kali pertemuan. Dan pada endingnya sebelum penuguhan CD, nama gue dan beberapa teman lainnya yang tergolong dalam absen terendah itu disebutkan satu-satu, dan di hadapan orang tua gue juga, yang which is jadi bener-bener malu, semalu itu. Tapi kenapa gue bisa begitu? Kenapa dari total 60 cuma 9 kali masuknya? Karena gue menyadari bahwa dulu CD gue ikut karena terpaksa, karena memang belum ada kemauan dari diri guanya aja. Gue CD waktu tahun 2013, dan itu umur gue berapa ya? Sekitar 16-17. Dan gue ya memang seterpaksa itu, karena gue tahu dan gue sadar betul bahwa mengikuti CD dan dalam proses katekisasi itu adalah hal yang baik, dan hal yang bahkan sangat baik, karena kita di situ diajarkan tentang dasar-dasar pengenalan akan Tuhan. Kita diajarkan mendalami Alkitab, kita diajarkan untuk tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, mungkin memang pada saat itu memang gue emang nggak mau ikut aja begitu. Dan dari dulu juga gue sebenarnya udah memang ngomong ke bokap sama nyokap bahwa gue memang nggak mau ikut CD, dan mereka tetap memaksa gue, ya kamu harus ikut dong, kan papa mama udah CD ini segala macam bla bla. Gue dinasehatin segala macam, dan akhirnya ya gue ikut. Dan karena gue masuk ogah-ogahan pada saat katekisasi, ya akhirnya juga nggak banyak hal yang gue dapetin. Ya yang gue dapetin paling yang kelihatan ya teman-teman, pergaulan gue bertambah, ya have fun-nya aja lebih banyak daripada firman Tuhannya. Padahal menurut gue pada saat katekisasi yang lebih banyak porsinya itu harusnya Tuhan, bukan kitanya. Relasi yang dibangun harusnya lebih banyak yang vertikal ketimbang horizontal. Nah, tapi yang terjadi di gua itu sebaliknya waktu mengikuti katekisasi. Tapi jadi dari pengalaman gua ini, gua akhirnya belajar bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan, kalau kita mau belajar lebih soal Alkitab, soal firman Tuhan, soal apa yang Ia sampaikan, soal apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, itu nggak bisa dilakukan dengan cara terpaksa. Itu nggak bisa dilakukan dengan cara disuruh orang, tapi harus dari kitanya sendiri. Karena kalau tidak, yang ada akhirnya juga sia-sia aja. Maksud gue gini, no offense untuk teman-teman yang mungkin sharing banyak cerita menarik di balik katekisasi, tentang have fun dengan teman-teman, tentang bercandanya segala macam. Tapi sebenarnya kan poin utama dari katekisasi adalah kita tahu tentang Tuhan, kita kenal Tuhan lebih lagi.
Tapi kalau misalnya saat kita sudah ikutin katekisasi, justru kita tidak jadi lebih banyak mengenal Tuhan, kita lebih banyak hubungan horizontalnya dengan sesama kita. Jadi semua sia-sia dong. Karena menurut gua kalau kita mau bangun hubungan secara horizontal aja, dimanapun bisa. Mau di kantor, mau di tempat kuliah, mau di sekolah, mau di rumah. Orang kita lagi teleponan juga kita bisa bangun hubungan kok sama orang. Sedangkan yang menjadi poin dari katekisasi adalah pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Well, tapi gue juga akhirnya tetap bersyukur sama Tuhan bahwa males-malesnya gue waktu itu, sekeras kepalanya gue waktu itu untuk tidak mengikuti CD, puji Tuhannya gue masih dikasih Tuhan pelajaran. Gue masih diingatkan Tuhan tentang hal ini. Jadi ya semoga sedikit sharing dari gue ini bisa memberkati kita semua. Dan gue percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nyata dan setia. Dan untuk setiap kita yang sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, bye. Hai, gue Josephine Audina Beatrix Poli I atau Nana, mau ikutan isi podcast GPMI. Jadi hari ini katanya mau ngomongin katekisasi. Jadi yang gue ingat dari katekisasi, angkatan gue namanya Toti, Teenage of the Year, terus 2012 kalau nggak salah deh, terus di CD-nya 2013 gitu. Nah, yang paling gue ingat apa ya? Toti itu kalau ngumpul demen banget foto-foto all the time dimanapun. Padahal kita tuh kayak ngumpulnya paling di gereja WS atau rumah anak-anak Toti juga gitu. Terus kalau ada yang ulang tahun kita pasti kasih surprise anak Toti. Sampai pendeta ulang tahun aja kita kasih surprise. Kebetulan kan waktu itu KMJ-nya Mami Foni Barahama, terus vikarisnya ada Kadeina. Itu sempet tuh kita surprisein dan berani-beraninya kita colek-colek mukanya pakai krim kue ulang tahunnya ke Bu Pendeta, ke Kak Vikaris. Ya begitulah kelakuan. Nah, terus yang paling gue ingat lagi kisah-kisah cintanya. Ada Andre sama Mentari yang paling hot, yang paling top markotop. Tapi sayang sekali sudah kandas. Terus ada juga Dean sama Yopi dulu. Terus itu doang sih, nggak banyak sih, tapi ya lumayan lah. Yang paling gue ingat lucu-lucunya, zamannya dari kenal di KTK tuh ya udah lucu-lucu dah. Yang paling lucu Andre sama Tari dah. Udah itu aja deh, daripada gue diperangin sama Mentari sama Andre. Pokoknya guys, stay safe ya. Bye bye. Muah. Bye bye. Bye bye guys. Sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Jadi menurut gue hal yang lucu semasa kokatek tuh pas ini sih ya, apa sih istilahnya, retretnya ya, yang di Kampung Hulu Cai di Bogor tuh. Jadi yang pembina katek bukan sih bilangnya, iya si Kajules lah, kan naik ini ya, trampolin. Pas teriak suaranya mengecil gitu, tapi emang suara kecil gitu sih, kayak gitu doang sih. Receh banget ya. Ya udahlah. Nah, itu dia tuh tadi cerita-cerita dari para pemuda kita yang udah dikirim ke kita nih tentang katekisasi mereka. Ternyata mereka punya cerita seru juga ya. Iya. Gue pun juga nggak nyangka loh. Bakal sepecah itu. Iya. Iya, emang karena dasarnya mereka anak muda juga kan. Iya, benar. Nggak mungkin setiap ceritanya katekisasi gitu-gitu punya doang. ceritanya masing-masing ya. Pasti dong. Begitu Cerita mereka pasti unik kan. Iya. Gitu. Dan kebetulan yang tadi udah kita dengerin itu cukup bikin gua terheran-heran sih. Kenapa? Cerita mereka tuh bisa begitu juga loh. Iya, makanya gue juga tadi berpikirnya ya, mungkin cerita gue aja kali ya yang udah mempunyai makna tersendiri ya. Ternyata dari cerita lo juga yang punya berdua
ceritanya maknanya masing-masing, ternyata AGP kita tuh juga punya juga gitu loh rekan-rekan kita. Bener. Dan ya itulah cerita-cerita mereka, semuanya memiliki arti masing-masing bagi diri mereka sendiri, seperti kita. Anjay. Bible Talks. Tapi intinya sih dari segala cerita itu yang penting bahwa kita tahu aja gitu loh apa sih makna katekisasi itu sebenarnya. Jadi kalau mungkin kita semua punya teman ya Mas ya, ada yang kayak katekisasi itu apa sih, kita bisa ceritain itu gitu loh maksudnya. Apa sih ya menurut mas-mas semua tuh katekisasi itu apa kayak gitu. Kita punya cerita ke anak-anak yang di bawah kita. Serunya gimana anak-anak di bawah kita banget nih. Abang living legend. Jadi itulah tadi ya cerita-cerita tentang kita ya. Mungkin kita sudahi dulu episode kali ini, bener nggak Mas? Iya, saya sebagai karena ini Mas Angga mau melanjutkan dagang saham lagi kan? Iya, dia melanjutkan studinya juga kalau nggak salah. Saya mau lanjutin bisnis baru, saya mau join nggak? Mau apa tuh Mas? Belalang. Oh kalau nggak salah yang buka cabang di ini kan di Jepara waktu itu. Iya. Kok jodoh amat di Benar Iman sih kayaknya orang. Gagal bitch. Ya itulah tadi ya. Ciao. Dadah semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.